Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abang Kakak, asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelina Abram dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 0805 128 222 7046 dari kelas B genap. Di sini saya akan melakukan respon akhir mengenai materi koreksi citra. Koreksi citra merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki citra Landsat yang digunakan supaya benar-benar memberikan informasi yang jelas dan akurat. Berdasarkan hal tersebut, koreksi citra ini dikatakan sebagai operasi processing. Citra itu adalah hasil perekaman dari sebuah satelit yang objeknya itu adalah permukaan bumi. Contoh satelitnya itu ada Landsat dan Sentinel. Yang akan kita gunakan ini adalah Sentinel Send-to-Core. Koreksi atmosfer merupakan proses untuk menghilangkan kesalahan yang disebabkan adanya pengaruh atmosfer pada citra. Pengaruh atmosfer ini terjadi proses perekaman citra di mana gelombang elektromagnetik dari matahari ke permukaan bumi dan dari objek ke sensor itu mengalami gangguan saat melewati atmosfer. Gangguan tersebut itu dapat berupa hamburan dan serapan. Lalu yang akan kita gunakan itu aplikasi software Snap dan melakukan dua pengkoreksian data, yaitu koreksi atmosferik dan koreksi sunlink, di mana koreksi atmosferik itu bertujuan menurunkan reflektasi objek dari total radiansi TOA atau disebut dengan top of atmosphere setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan efek atmosfer. Sedangkan yang koreksi sunlink itu adalah koreksi yang digunakan untuk meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang diakibatkan oleh permukaan air yang tidak rata akibat efek gelombang ataupun arus, sehingga nilainya itu menghadap ke sumber energi lebih cerah daripada nilai lereng yang membelakangi sumber energi. Dan di sini kita menggunakan data yang didownload dari web Copernicus untuk melakukan pengoreksiannya. Lanjut saja, kita buka aplikasi Snap. Ditunggu sampai dia terbuka. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita buka file, open product, ditunggu lagi proses. Ini di sini saya sudah memiliki data yang didownload dari Copernicus yang level 1C. Pilih MTD dan lagi proses. Ditunggu hingga nanti muncul. Baiklah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, open RGB image window ini, kita pilih ini untuk menampilkan warna sebenarnya. Nih, profilnya itu Sentinel 2 MSI Natural Color. Nah, yang dimaksud dengan menampilkan warna sebenarnya ini, dia dilihat dari band 432-nya itu akan menampilkan warna merah, hijau, dan biru. Klik OK. Ditunggu prosesnya. Ini merupakan data yang sudah saya download di Copernicus. Jika sudah tampilannya seperti ini, selanjutnya itu kita pilih optical, lalu land processing, lalu Send-to-Core dan Send-to-Core 255.
kenapa kita memilih CentOS Core 255A level 1C, karena di level 1C ini belum terkoreksi secara sunlink dan atmosferik. Jika kita menggunakan level 2A itu sudah terkoreksi secara sunlink. Jadi kita menggunakan yang 1C. Selanjutnya di processing parameters itu resolusinya 10. Jika semakin kecil resolusi yang dipakai, maka resolusinya tuh jadi lebih detail. Dan ini merupakan resolusi yang paling kecil. Di aerosol itu kita pilih maritim, di midlight ini tetap summer. Jika sudah, kita klik run. Ditunggu. Baiklah, jika sudah berhasil seperti ini, klik OK. Dan jika berhasil itu ada output produknya. Di output produknya itu sama, kita open RGB, lakukan hal yang sama, tetap MSI, di profilnya itu Sentinel 2 MSI Natural Color dengan B432. Jika sudah, klik OK. Ditunggu. Nih. Nah, ini merupakan dua gambar, yang dimana yang satu ini merupakan data yang belum dikoreksi oleh atmosferik, sedangkan yang ini merupakan data yang telah dikoreksi oleh atmosferik. Perbedaannya itu bisa dilihat dari warna. Di sini warna-warnanya itu belum jelas, dan setelah dikoreksi itu sudah mulai jelas. Ini merupakan dari pengkoreksian atmosferik yang ini, dimana atmosferik itu pengkoreksian kesalahan pada citra yang terjadi karena gangguan atmosfer. Contohnya tuh ada awan, debu, asap. Jadi dia itu lebih memperjelas. Mungkin itu saja yang dari koreksi atmosferik. Selanjutnya itu kita mulai ke koreksi sunlink, dimana koreksi sunlinknya itu kita di output produknya itu klik tanda tambah di sini, klik vektor data, lalu pilih vektor yang di sini. Ini vektor data kontainer, lalu pilih maksud saya itu nama, bikin nama. Jika sudah, klik OK. Jika sudah memasukkan nama itu, di sini kita mulai melakukan red angle, yaitu dengan cara kita zoom. Nih, yang kita akan tandain itu warna-warna yang berbeda. Jika ingin mau menandakan itu, caranya klik tanda ini. Tidak perlu terlalu besar, yang penting tepat di warna-warna yang berbeda. Seperti ini boleh. Terus kita cari di daerah lain. Ini di sini boleh. Lanjut. Ini di daerah ini boleh. Intinya tuh dia jangan yang di satu warna ya, untuk red angle-nya. Misalkan dua warna yang berbeda.
Udah cukup. Sudah cukup gini. Ini. Lalu selanjutnya itu klik optical, pilih yang water. Pilih yang thematic water processing, pilih send to coral, pilih processing module, lalu di inline processor. Oke, di sini itu sama, tidak ada yang dirubah. Lanjut ke processing. Ini menggunakan namain sesuai yang kita udah buat tadi. Lalu di short bandnya itu kita menggunakan band 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena untuk menghasilkan warna merah, biru, dan hijau. Dan untuk referensi band itu menggunakan band 8, karena band 8 ini inframerah yang dijadikan referensi. Lalu kita klik run, klik yes. Ini error. Kenapa error? Karena di sini di type point grid-nya ini nih kan banyak nih ya, kita hapus semua. Oke, kita coba hapus semuanya ya yang ada di type point grids agar bisa nge-run. Kita scroll. Oke, ini kita delete semua. Oh, sorry, maaf. Kita ulang. Lalu klik kanan, klik delete, klik yes. Nih, semuanya berkurang. Tuh, tidak ada lagi yang di type point grids. Kita klik run dan yes. Bisa dia. Jadi jika mengalami error itu di type point grids-nya itu semua file yang ada di sana itu dihapuskan, lalu kembali lagi ke yang processing parameters, lalu klik run lagi dan ditunggu. Ini memerlukan waktu yang cukup lama. Produknya ini kita lakukan RGB lagi. Dengan sama natural color, lalu klik dengan profile Sentinel 2 MSI natural color dengan B4, B3, B2. Oke. Ditunggu. Nih. Ini hasil dari koreksi sunlinknya sudah terlihat. Jadi perbedaannya itu di yang data yang belum dikoreksi ini sama yang sudah dikoreksi atmosfer ini perbedaannya tidak terlalu kelihatan, karena itu juga bisa disebabkan tergantung dari citranya dan situasi kondisi. Misalnya terdapat angin, awan, polusi, dan debu. Sedangkan pas dikoreksi sunlinknya itu kelihatan terlihat dari warnanya. Pembahasannya tuh jadi mengapa memilih Centucore 255, karena untuk mengoreksi dan menghasilkan band-band seperti menggunakan band 234 dan band 8 itu untuk inframerahnya. Kemudian koreksi atmosferik ini perlu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh dari atmosfer dan mengembalikan nilai reflektasi yang sebenarnya di permukaan bumi. Dalam mengelola sebuah citra itu juga melalui proses pengkoreksian terlebih dahulu agar data yang diperoleh lebih valid dan sesuai dengan sistem koordinatnya.
Dan kenapa memilih RGB yaitu karena juga untuk menampilkan warna sesungguhnya. Kesimpulan yang dapat disampaikan itu, yang pertama, koreksi citra dapat dilakukan dengan koreksi geometrik, atmosferik, radiometrik, dan Sunlink. Yang kedua, koreksi citra dapat membuat data citra lebih akurat. Yang ketiga, citra adalah hasil perekaman dari sebuah satelit. Yang keempat, plugin adalah alat proses koreksi citra. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, untuk menge-save itu klik File, Save Product As, Yes. Nanti letakkan membuat folder baru. Dengan formatnya jangan lupa itu DIM, klik Save. Mungkin bisa ditunggu sampai selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.